فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها. Terakhir, beberapa peringatan berkaitan dengan pengucapan huruf lam. Mengucapkan huruf lam hendaknya mesti memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jangan sampai menghilangkan kejelasan huruf lam saat mengucapkan huruf yang berdekatan, saat bertemu dengan huruf yang berdekatan dengannya. Ja'alna, jangan sampai dibaca ja'alna, lamnya hilang kejelasannya. Coba ja'alna. Gimana caranya supaya tetap jelas? Caranya adalah agak sedikit bukan ditekan ya. Jadi benar-benar disentuhkan ke makhrajnya. Ja'al, silakan. Cuma jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalau menyentuhkan berlebihan biasanya memantul. Ja'alna, ini juga tidak. Ja'alna, silakan. Gimana caranya? Nekannya pas tapi nggak sampai qalqalah. Gimana caranya? Caranya adalah ditahan sampai kita mengucapkan huruf berikutnya. Ditahan, jangan dilepas di makhraj. Ja'alna, silakan. Ja'alna. Tapi jangan sampai karena ingin menahan, nahannya kelamaan. Ja'alda, gitu. Enggak juga. Tapi tetap satu harokat bainiyah. Ja'alna, silakan. Ja'alna. Dan yang terakhir, jangan sampai memberikan sifat gunnah pada lam. Jangan sampai memberikan sifat gunnah pada lam. Contoh, Rabbil alladzi, jangan sampai memberikan sifat gunnah pada lam. Billahi, ini hati-hati. Baik ya. Kalau misalnya kita pusing buat ngajarin pemula gitu ya. Misalnya antum ngajar pemula, pesertanya emak-emak biasanya begitu. Yang aduh neng udah susah, ibu mah pusing ini kayak gimana, ada hukum banyak-banyak banget. Caranya gampang. Ibu kalau misalnya kesulitan mudah. Lihat aja kalau ada sukunnya, kalau di atas lam ada sukunnya, idhar. Kalau di atas lam gak ada sukun dan setelahnya ada tasydid, idgham, selesai. Enggak usah mikirin ini lamnya lam apa. Mau itu lam ta'rif, mau itu lamul amar, mau itu lamul fi'al, mau itu lamul ism, pokoknya kalau di atasnya ada lam, kalau ada di atas lamnya ada tanda sukun, pasti idhar. Kalau tidak ada tanda sukun dan setelahnya ada tasydid, pasti idgham, selesai. Itu ngajar versi kilat. Ya. Berarti metode al-barqi, versi kilat gitu. Versi kilat begitu. Gimana cara lihat tanda baca? Itu yang mudah. Tapi kalau buat tingkat penuntut ilmu ya enggak begitu. Kalau tingkat penuntut ilmu dikasih tahu bahwa lam sakinah itu ada yang namanya lam ta'rif, ada dua, qamariyah, idhar, syamsiyah, idgham. Sedangkan lam fi'il dan lam haraf seluruhnya idhar kecuali apabila bertemu dengan lam dan ra. Dan lamul ism serta lamul amar seluruhnya idhar. Selesai pas 9.30 ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanyakan? Gimana? Nanya apa, Ustaz? Jadwalnya dia sadarnya. Jadwalnya nanya. Mikirin, ayo mikir. Betul, Baby. Gimana? Penjelasan lam amar belum paham? Belum. Jadi begini, apa itu lam amar? Lam amar adalah lam yang ditambahkan pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya paham enggak? Fi'il mudhari'nya paham enggak? Kata kerja sekarang atau akan datang. Contohnya fi'il mudhari' apa? Feb. Yaqulu, yaktubu. Pokoknya cirinya ada ya atau tak di depan, biasanya itu adalah fi'il mudhari'. Yaqulu, yaquluna, yaqulani, taktubu, taktubuna, taktubani, yaktubna. Itu ciri fi'il
mudhari'. Itu kan artinya perintah atau bukan? Bukan kan? Yaktubu, dia sedang menulis. Gimana caranya supaya diubah artinya jadi tulislah? Nah, caranya bisa pakai lam amr. Yang asalnya dia menulis, kita ubah menjadi tulislah. Gimana caranya? Ditambahin lam amr. Cuma sebelum lam amrnya harus ada salah satu dari fa, wa, atau summa. Wal yaktub, atau fal yaktub, atau summal yaktub. Dan di akhirnya jadi sukun ya, kayak gitu. Itu namanya lam amr. Jadi lam yang ditambahkan pada fi'il mudhari' untuk mengubahnya menjadi amr. Bagaimana cara bacanya? Seluruh lam amr dibaca izhar tanpa ada pengecualian. Wallahu ta'ala a'lam. Ini lam amr dan lamul ism termasuk lam yang paling kokoh dan paling punya prinsip. Ketemu siapapun izhar. Ketemu siapapun izhar. Ini lam yang paling punya prinsip. Filosofi lam ism dan lam amr. Cuma saya nambahin Zat. Boleh, silakan Zat. Tapi kalau dari sisi bahasa, ketika penggunaan wa, kuma dan fa itu nanti beda tempat. Iya, betul. Tuh, jadi misal ketika wa berarti itu wawunya adalah wawul ataf gitu. Jadi wawunya wawu ataf. Berarti fungsinya bisa ditaruh di depan gitu. Sedangkan fungsi summa itu kan ditartib. Jadi kemudian gitu. Misalkan nyuruh sesuatu kemudian begitu gitu. Jadi tidak semuanya perintah, tapi ada beberapa hal yang menjadi penggunaan khususnya. Sedangkan tadi lagi fa-nya kan disabab gitu. Maka kamu harus begini gitu. Jadi ada beberapa fungsi di setiap perintah-perintahnya. Wallahu a'lam. Ya, rincian bahasa Arabnya nanti sama Ustaz Mudir ya. Sama Ustaz Abu Faid. Rincian bahasa Arab. Oh, silakan Ustaz Wahyu. Tafadhal. Enggak apa-apa, boleh insyaallah ya. Kecuali kalau nanya yang enggak berguna. Kalau nanyanya berguna ya boleh. Begitu. Iya. Iya. Betul. Ja'alna. Iya. Ya. An'amta. Kalau yang dijazari itu enggak selalu bermakna dekat. Pokoknya sukun harus jelas. Pokoknya jadi dia wahris ala sukuni kan. Pokoknya sukun harus jelas. Bagaimanapun keadaannya, Imam Al-Jazari ingin menunjukkan pada kita bahwa sukun itu harus jelas ketika memang dia mesti diidharkan. Maka beliau memberikan contoh. Ya, wahris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna. Ya, itu adalah sebagian contoh bahwa yang namanya huruf sukun izhar harus diperjelas begitu. Rinciannya ada di kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Jadi enggak mesti dekat ya. Cuma memang biasanya semakin dekat makhraj, peluang terjadinya idgham semakin besar. Maka di sini kita harus jeli kapan huruf tersebut diidghamkan, kapan tidak diidghamkan. Kalau tidak diidghamkan, maka harus hati-hati, jangan sampai diidghamkan. Dan ini sebetulnya bukan hanya yang disebutkan dalam bait-bait saja, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Seperti apa? Qad jaa, ini kan dal sama jim dekat. Dan dalam riwayat yang lain idgham. Qad jaa. Dalam riwayat yang lain, apalagi maka mesti berhati-hati. Jadi yang namanya di Jazariyah tadi, yang pertama beliau tidak hanya menunjukkan dia mutaqariban, tidak hanya menunjukkan berdekatan. Yang kedua, itu bukan membatasi pada lafaz-lafaz tersebut. Ada lafaz-lafaz yang lain. Baik.
Seperti itu. Ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Apakah diperbolehkan menggunakan gunah nakisah? Memang harus gunah nakisah? Bukan apakah diperbolehkan. Kenapa? Karena nun izhar berada pada tingkatan gunah nakisah. Jadi bukan apakah boleh, memang harus pakai gunah nakisah. Tidak boleh pakai gunah yang kamilah. Misalnya bagaimana? An'amt, nggak boleh. Apalagi pakai akmal. Gak boleh. Apalagi pakai akmalnya akmal. An'amta, gak boleh. Lebih gak boleh lagi. Begitu pula mimnya. An'amta, gak boleh ya. Jadi gunnah itu sudah ada penempatannya, maka amalkanlah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bukan boleh atau enggak. Ya, kalau pertanyaannya boleh atau enggak, misalnya boleh nggak pakai gunah akmal? Nggak boleh. Boleh nggak pakai gunah kamilah? Nggak boleh. Boleh nggak pakai gunah angkos? Nggak boleh. Boleh nggak pakai gunah nakisoh? Memang harus itu. Begitu. Karena memang disitulah keadaan nun yang izhar, nun dan mim yang izhar. Allahu ta'ala alam. Seperti itu, Ustaz. Sebetulnya gunah nakisah itu untuk membedakan dengan gunah akmal. Jadi gunah itu, kenapa disebut gunah nakisah? Untuk membedakan gunah akmal dengan gunah kamilah. Maksudnya begini, ketika kita membaca gunah kamilah, itu kan gunahnya dipanjangin. Gunahnya dipanjangin, panjang gitu ya. Seperti misalnya inna, maka ketika dia sukun dan izhar, gunahnya nakisah, gunahnya kurang. Maksudnya gunahnya kurang itu bagaimana? Tidak ditambah menjadi lebih dari sifat bainiyahnya. Gunahnya itu hanya sepanjang sifat bainiyahnya saja. Itulah gunah nakisah. Apa itu gunah nakisah? Gunah yang dibaca hanya sepanjang satu harokat sesuai dengan kadar sifat bainiyahnya, tidak ditambahkan. Itu namanya gunah nakisah. Juga tidak dikurangi. Seperti itu. Itu namanya izhar. Itu namanya izhar. Buat apa? Ya buat membedakan dengan huruf-huruf yang lain. Buat membedakan dengan huruf-huruf yang lain. Apakah fungsinya supaya tidak tersaktahkan? Bisa. Tapi ada juga orang yang gunahnya udah pas, bainiyahnya udah pas, tapi tetap ada saktahnya. Contoh, ta, gunahnya udah pas belum? Pas. Tapi kok tetap ada saktahnya. Ada juga yang gunahnya udah pas dan tetap mantul. Amta, ada juga. Ya. Intinya ada hal yang memang bisa diantisipasi dengan keadaan gunah tersebut, tapi ada juga yang memang hal lain, lahan lain yang diantisipasinya bukan sekadar dengan menunjukkan gunahnya, tapi memang harus menghilangkan lahan-lahan tersebut. Yang qalqalah berarti jangan diqalqalahkan. Yang saktah berarti jangan disaktahkan. Bukan sekadar menyempurnakan gunah. Kenapa? Karena kenyataannya yang menyempurnakan gunahnya bisa juga terjadi saktah, yang menyempurnakan gunahnya bisa juga terjadi qalqalah. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Begitu. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ini ada lagi di catatan, di chat. Dalam saktah, apakah boleh wasolnya tidak sampai selesai ayatnya? Lagi-lagi, sebetulnya kita pengen wasol atau pengen wakaf? Ini pertanyaan yang mendasar ketika kita membaca ayat yang ada riwayat saktahnya. Kita pengen niat wasol atau niat wakaf? Kalau kita niatnya wasol, maka wajib saktah. Ini yang penting.
Kalau kita niatnya wasal mimma ruqadina hadza, maka ada sakta. Kalau kita ingin niat wasal. Tapi kalau kita niatnya waqaf bagaimana? Mimma ruqadina. Niat waqaf ya sudah, silakan bernafas. Silakan berhenti dulu, baru kemudian dilanjutkan. Yang jadi masalah ibtida'nya dari mana? Mulai bacanya dari mana? Kalau kalimatnya sudah sempurna, maka langsung pada kata berikutnya. Kalau kalimatnya belum sempurna, maka diulang lagi. Saktah yang wajib dalam hafs ada 4. Di Al-Kahf, Yasin, Al-Qiyamah, dan Al-Mutaffifin. Kasus Al-Mutaffifin dan Al-Qiyamah, ketika kita niat waqaf, masalahnya tidak sempurna kalimatnya. Waqilaman, boleh nggak waqaf? Ya kalau nggak sengaja boleh-boleh aja, silakan. Kallabal, silakan saja. Tapi kalimatnya belum sempurna, maka berarti kalau ingin membaca kembali wajib dimulai dari awal. Paham ya? Dalam konteks Al-Kahf, maka kalimatnya sudah sempurna di akhir ayat pula, maka silahkan waqaf di sana aywaja. Mulainya dari mana? Dari qayyimah langsung, tidak masalah. Kenapa? Karena kalimatnya sudah selesai. Begitupun dalam surat Yasin. Kalau kita niat waqaf mimma ruqadina, enggak perlu diulang, langsung hadza saja tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena kalimatnya sampai mimma ruqadina sudah selesai. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah titik. Taunya dari mana kalimat tersebut sempurna atau tidak? Ya bahasa Arab. Lagi-lagi belajar bahasa Arab. Waqaf dan ibtida itu tidak akan sempurna kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita istirahat dulu. Kalau masih ada pertanyaan gak apa-apa, dikumpulin aja dulu, nanti disampaikan setelah kita kembali dari istirahat. Fanaqtahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. awwalul ikhfa'u 'indal ba'i وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثل